Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dhunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita mendengar kata rezeki, pastilah kita berpikir uang, ya. Jadi kalau orang ngomong rezeki sering lalu pikirannya uang. Yang terbayang adalah selembar kertas merah, ya, bergambar Soekarno-Hatta misalnya. Ini yang paling gede, ya, paling besar, 100.000. Di situ gambarnya Soekarno dan Hatta, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, duit tunggal. Kita juga teringat, ya, lembaran yang biru, ya, yang gambarnya Juanda. Beliau ini orang yang terlibat dalam perjanjian Juanda ketika Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Teringat juga yang lembaran 20, gambarnya apa ini, ya? 20 ini gambarnya Samratulangi, pahlawan dari Sulawesi. 10.000. Nah, ini mungkin banyak yang tidak tahu karena ada pahlawan dari Irian atau Papua, yaitu Frans Kaisipo. Teringat pula kita lembaran yang 5.000. Di situ digambarkan Bapak Kiai Haji Idham Khalid, politisi, juga ketua Tanfidiyah PBNU terlama, ya. Ini luar biasa, dan ini jasanya besar, pernah jadi ketua MPR DPR, ya. Lalu kita melihat lembaran yang 2.000, ya. Ini Husni Tamrin, pahlawan dari Betawi, Jakarta. Dia anggota Volksraad, kalau sekarang itu DPR, itu zaman Belanda.
Yang 1.000 ini kalau lembaran yang kertas, gambarnya Cut Mutia ya, dari Aceh. Tapi kalau kita lihat yang koin, itu gambarnya angklung, Rp1.000 itu. Yang 500, itu kita melihat gambarnya pahlawan Simatupang, itu koin. Yang 200 gambarnya Jalak Bali, dan yang 100 terkecil adalah Kakatua Raja. Itu yang terbersit dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata rezeki. Bahkan hidup ini seakan-akan ya hanya cari duit ya. Begitu bangun tidur sampai tidur lagi, yang dipikir duit ya. Ya nyatanya kalau kita tidak punya duit terus gimana? Seakan-akan hidup ini hanya yang dicari duit. Nah, memang rezeki ini misteri. Misteri. Karena untuk mendapatkannya sejumlah banyak itu tidak kemudian orang yang kerja keras dapat banyak. Buktinya orang yang kerjanya itu tidak pernah istirahat itu. Keras. Misalnya kalau kita lihat ya kuli bangunan kan kerja keras ya. Penuh keras. Tapi dapatnya duit ya tidak banyak kan. Ya, ada lagi yang ya kita melihat kerjanya begitu luar biasa. Bahkan ada yang 24 jam siang malam kerja terus, cari duit terus, tidak pernah istirahat. Tapi toh ya apa kemudian menjamin dapat duit banyak? Tidak juga. Apakah rezeki yang kita peroleh tergantung karena kepandaian? Ya mestinya kalau orang pandai ya Menteri Keuangan kan pandai ya. Tapi pasti ada yang melebihi kekayaannya. Atau karena dia jabatannya tinggi. Presiden lah. Orang paling tinggi di Indonesia nomor 1. Tapi apakah kemudian dapatnya duit banyak? Belum tentu, kadang lebih sedikit dibanding para pengusaha ya, para cukong itu ya. Nah, jadi rezeki ini misteri, aneh ya. Lalu apa yang kita cari? Nah, kalau kita umat Islam, rezeki itu yang kita cari berkahnya. Barokah rezeki. Bukan jumlah. Coba kalau kita renungkan, atau kita sering mendengar cerita-cerita orang terdahulu ya, dia itu kerjanya ya dagangan kecil ya, tapi ini terbukti mereka bekerja dengan keras ya, mengharapkan berkah Allah, ternyata luar biasa. Apa buktinya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi yang kita cari rezeki itu yang berkah. Rizkon mubarokan, yang diberkahi Allah. Karena berkah ini tidak dilihat jumlah rezekinya berapa banyak, tapi berkah sendiri kan mengandung makna ziyadah, akan bertambah. Tadi saya mengatakan banyak orang tua dulu yang bekerja dengan ikhlas, dengan tekun ya. Kalau kita lihat dagangannya, ada yang jual dawet ya. Dawet zaman dulu itu kan ya pakainya air mentah ya, sekarang sudah matang ya. Ternyata mereka bisa beli tanah, bisa buat rumah ya, bisa menyimpan uang, bahkan ada yang karena rajinnya sampai bergaji. Ini karena keberkahan. Nah sekarang ini ya, ada yang mengatakan kita sekarang itu banyak kurang berkahnya. Kita sekarang mau beli rumah, ya
ngutangan, yang ngutang ya. Beli motor, yang ngutang. Beli mobil, yang ngutang. Ya kan tidak hanya tidak utang semuanya itu. Jadi utang, utang dan utang. Nah, rezeki ini ya, semua orang diberikan rezeki. Semua diberi. Bahkan semua makhluk pun diberikan rezeki oleh Allah SWT. Di masalah kita ingin kaya itu hak-hak kita ya. Semua orang ingin kaya. Dapat pekerjaan yang ringan tapi dapat hasil yang banyak kan gitu ya. Kan ada sih ya yang kerja cuma duduk-duduk ya, ongkang kaki tapi dapatnya banyak. Sementara ada yang kerjanya keras ya, dapatnya sedikit. Kita lihat saudara kita tukang panggul misalnya, kalau di bahasa di Palan itu kuli bongkok. Itu kan berat itu. Itu dapatnya berapa? Sedikit kan? Sedikit. Ada yang cuma duduk-duduk ya, hanya cerita-cerita saja dapatnya banyak juga. Nah, ini mah misteri. Rezeki itu misteri dan semua makhluk diberikan rezeki Allah SWT. Ya, kita pinginnya ya kaya ya kan? Kaya, apa yang kita harapkan bisa terpenuhi. Tapi apakah kemudian kita menyesal kalau jadi orang miskin? Tidak boleh juga itu. Karena semua ini rezeki terima rezeki ya, rezeki pati itu kan. Itu sudah ditulis oleh Allah SWT sejak kita di alam kandungan. Semua diberikan rezeki masing-masing. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamati. Ya Allah, jadikan hidupku ini miskin. Jadikan matiku nanti dalam keadaan miskin. Kumpulkan aku dengan rombongan orang miskin di hari kiamat. Ini doanya Nabi pengen miskin ya. Mengapa kok pengen miskin ya? Sementara terus terang saja kita kan punya kaya ya. Dengan berbagai usaha, ada yang lewat ya pengetahuan, ada yang ibadah, ada yang sholat duha, ada yang wiridan terus baca ini sekian kali supaya apa? Supaya sugih gitu ya. Nah, ini Nabi malah kontroversi. Doanya pingin hidupnya miskin, matinya miskin, besok dikumpulkan satu rombongan dengan orang-orang miskin juga. Mengapa begitu itu? Ternyata orang miskin ini mempunyai keistimewaan, kehebatan itu. Orang miskin akan masuk surga lebih dulu. Antara orang miskin dengan orang kaya itu selisihnya setengah hari. Setengah hari itu 500 tahun. Rasulullah mengatakan, fuqara'ul mu'minin al-jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin khamsimi'ati amin. Ya, jadi orang miskin sak rombongannya masuk surga dulu. Setelah setengah hari, yaitu 500 tahun, baru orang kaya masuk. Bahkan Nabi Sulaiman dulu sama besok itu masuk surga itu setelah para nabi-nabi sudah masuk. Ternyata bahwa harta yang kita miliki ini harus dipertanggungjawabkan. Ya, harus dipertanggungjawabkan. Dari mana kita dapat harta itu? Kemana kita gunakan harta itu? Itu ada pertanggungjawabannya. Sementara orang miskin tidak bertanggung jawab ya, tidak punya harta. Masuk orang miskin beriman, bertakwa langsung saja masuk surga. Nah, dari doa ini, doa Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan
wa amitni miskinan wa syurni fi suratil masakin yaumil qiyamati. Seorang sahabat yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang kaya, tapi dermawan, ya kan, beloboh. Kadang-kadang kita kaya melamedit ya, maneman. Ya. Ini sudah kaya itu beloboh. Kalau ada orang kaya, hanya kaya tok, kita ndak takjub. Tapi ada orang kaya kok dermawan, itu baru ini. Kita takjub, kita salut. Karena memang tantangan orang kaya itu ya dermawan itu. Biasanya eman-eman ya. Ini kalau saya dum-dum terus gimana? Saking eman-emannya, ya zakat pun lali, tidak terpikirkan. Kalau toh tidak lali, ngitungnya lali juga kan ya. Karena kan kita ngitung sendiri. Kadang-kadang ya dihitungkan saja bayar pajak kita ya, repot ya. Macam-macam ya, apalagi zakat. Maka sebetulnya maaf ya, tantangan orang kaya itu ya satu, zakat. Puasa gampang, haji mau berapa kali, bolak-balik berangkat ke Haramain. Ketika zakat, ketika sedekah, ini tantangan orang kaya itu ya. Nah, lalu bagaimana seharusnya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, sekali lagi, tantangan kita yang punya harta benda itu adalah sedekah, zakat, dermawan. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf itu tidak sekedar kaya raya, tapi dia itu sedekah, ya. Dermawan ini yang kelebihan dari Abdurrahman bin Auf. Nah, mendengar doanya Kanjeng Nabi itu, Abdurrahman pingin miskin. Aneh ya, aneh kan, orang pingin miskin. Sementara kita kan pinginnya kaya. Cari bahasan mau kaya sehari aja ndak bisa ya kan, miskin terus ya kan. Ini Abdurrahman bin Auf itu pingin miskin. Mendengar bahwa orang miskin bakal masuk surga lebih dulu. Ya. Jarak antara miskin dan kaya ini adalah setengah hari. Sama dengan 500 tahun. Nah, Abdurrahman bin Auf itu terus bertekad, pokoknya saya harus miskin. Akhirnya semua hartanya dikumpulkan. Kalau zaman sekarang tuh saham-sahamnya diambil ya. Sahamnya di mana-mana diambil. Nah, waktu itu di Madinah itu perdagangan kurma itu lesu setelah perang Tabuk, sehingga banyak kurma yang sampai bosok. Nah, Abdurrahman bin Auf berpikir, ini uang saya akan saya belikan kurma bosok biar saya miskin. Betul itu. Pedagang kurma sekota Madinah diborong oleh Abdurrahman bin Auf itu, beli. Sampai semua hartanya Abdurrahman yang kaya raya itu habis. Abdurrahman seneng itu, alhamdulillah. Saya bakal keturutan jadi orang miskin. Nah, yang jual kurma juga alhamdulillah. Karena apa? Alhamdulillah kurma bosok si payu. Udah habis semua, hartanya habis, tinggal kurma bosok semua. Sementara di Yaman, negara yang berada di sebelah selatan Saudi Arabia, ada pandemi, terjangkit penyakit. Pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati, terus tiap hari ada pengumuman ya, pengumuman kematian. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sampai kewalahan kalau kita teringat kemarin Covid ya. Kewalahan ngubur orang mati itu siang malam. Nah, di Yaman ini juga terjaga seperti itu. Nah, berdasar penelitian ahli kesehatan, penyakit di Yaman itu bisa disembuhkan dengan kurma bosok. Ya. Nah, orang-orang Yaman mendengar ini, wah di Madinah ini ada orang yang stok kurma bosoknya banyak, yaitu Abdurrahman bin Auf. Berbondong-bondong ke Madinah itu, membeli kurmanya itu, dan dia belum tahu Abdurrahman itu yang beli sudah ngomong, saya beli 10 kali lipat. Kalau misalnya biasa sekilo itu 10.000, saya beli sekilo 1.000. Rebutan itu kurma bosoknya itu dibeli, diborong semua itu. Sampai habis Abdurrahman bin melompong. Kurmanya habis, duitnya banyak. Loh, lah aku ki pengin melarat. Lah kok sugih meneh. Jadi Abdurrahman udah jadi melarat, sugih lagi itu. Kaya raya lagi itu. Nah, coba ini membuktikan bahwa rezeki itu di tangan Allah. Semua orang diberi rezeki. Kalau patokannya sugih ya delalah sugih itu. Abdurrahman ini habis uangnya, tur dibeli kurma bosok. Kurma bosok ternyata masih dimanfaatkan oleh orang-orang Yaman untuk ngobati penyakit. Nah, makanya sebetulnya kita hidup ini tidak perlu kita takut rezeki, ya kan ya. Sudah dijatah masing-masing. Sudah. Ya. Saya pernah teringat satu cerita ya guyon ya. Ceritanya ada anak kecil nangis merengek minta duit sama ibunya. Setelah diberi, anak itu beli indil. Indil ya, tahu indil ya? Indil ya. Beli indil, masih di bawah ini, belum dimakan. Jatuh di tanah. Kan gabul lebu, ada gabul lebu. Mau diambil, ditotol ayam. Dibawa pergi. Wah, nangis, tambah nangis ya. Ini menggambarkan, walaupun anak itu sudah diberikan rezeki oleh ibunya, uang, ternyata dia belum dapat rezeki. Karena apa? Indilnya belum dimakan juga, sudah ketotol ayam. Karena rezeki itu, kalau belum kita manfaat, belum milik kita, ya kan? Kita dapat beras, tapi kemudian dicuri orang kan bukan rezeki kita. Nah, demikian pula, ini cerita-cerita klasik ya. Ada anak laki-laki dari seorang janda miskin ya. Anaknya anak laki-laki pengen punya motor seperti yang lainnya. Dia merengek minta dibelikan motor. Ibunya kan tidak mampu, orang janda ya. Gitu. Sampai dia mogok tidak mau makan. Padahal ibunya sayang banget sama anak ini. Tidak mau makan itu. Akhirnya dari pagi sampai siang, sampai malam tidak mau makan. Pokoknya saya tidak mau makan, Bu. Saya akan naik ke pohon mangga. Udah, biar saya mati di atas sana, tidak makan. Ibunya kan kasihan. Sudah, nanti saya masakkan, saya taruh di bawah pohon mangga. Betul itu. Waktu maghrib sudah ditoto di bawah pohon mangga. Malam terus berjalan sampai tengah malam. Zaman dulu ada maling. Kalau sekarang malingnya kan tidak perlu ke rumah ya. Dengan ilmu, kalau dulu maling itu kan masuk rumah. Dan masuknya rumah itu gangsir. Gangsir itu duduk lubang. Ya. Seperti apa duduk lubang itu? Jangan kemana-mana, periksa setelah yang berikut ini.
pemirsa yang berbahagia, nah dulu maling atau pencuri itu kalau mau mencuri barang-barang di rumah itu mesti gangsir, duduk tanah. Waktu itu kan masih jarang rumah gedung ya. Tanah di sebelahnya itu duduk, dibuat lubang, nembus ke dalam rumah. Itu namanya gangsir. Ya. Nah, waktu itu ada dua pencuri yang siap-siap mau gangsir. Tapi ketika melihat ada makanan di bawah pohon, dia berpikir, loh, ini ada makanan. Yang satu bilang, yuk kita makan aja, kita udah lapar. Atau jangan. Ini pasti yang punya rumah ini sengaja ini. Mau meracuni kita. Jangan. Dilihat, wah, ini ada dagang ayamnya kok. Jangan. Nah, ketika dua pencuri itu masih berbincang-bincang, si anak yang dibunuh itu kan kaget, bergerak rasak gitu. Nah, langsung malingnya kan melihat ke atas tuh. Oi, kamu ya? Kamu mau meracuni saya ya? Ayo turun. Nah, dipaksa turun dia. Turun ke bawah. Terus dipegang, ini harus kamu makan sekarang. Biar kalau ini ada racunnya kamu yang mati duluan. Anak itu dipaksa, ya, dipenteng-penteng gitu, dipegang tangannya, didulang, masukkan nasinya, masukkan daging ayamnya, masukkan sampai kenyang, sampai andok. Ini menggambarkan dia kan tidak butuh makanan, tapi kan rezekinya dia dimakan. Artinya apa? Bahwa rezeki itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis, rezeki manusia ini sudah ditulis 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yahluqas samawati wal arda bi khamsina alfisanatin. Gusti Allah itu menulis takdir makhluk itu 500 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi kita itu sudah ditakdirkan ya, semuanya. Masing-masing diberikan rezekinya. Dan kalau itu rezeki kita, tidak akan pergi rezeki itu, pasti akan kita dapatkan. Oleh karena itu, kita hidup ini harus selalu bersyukur. Berapapun rezeki yang kita terima setiap hari, kita syukuri. Banyak syukur, sedikit syukur. Dan satu hal lagi, apa-apa yang kita nikmati ini, ya kita syukuri. Kita apa-apa yang mungkin kita tidak suka, ya jangan kita kemudian mengkufur, tapi bersabar. Artinya apa? Kita diberi rezeki, ya tidak begitu bergembira berlebihan. Tidak diberikan atau menurut kita itu tidak diberi rezeki banyak, ya kita tidak boleh putus asa, tidak boleh gersah, tidak boleh tersulo. Al-Quran sudah mengingatkan. Surat Al-Hadid ayat 23, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jadi kalau kita akan mendapat sesuatu tiba-tiba tidak jadi, ya sudah mau mendapatkan uang, dapat komisi tidak jadi, ya kita jangan sedih. Aduh, sebetulnya itu kalau tawarannya naik, sudah masuk saya labanya banyak, ya jangan menyesal. Demikian pula kalau mendapat kenikmatan, jangan terlalu bangga,
jangan terlalu berlebih-lebihan. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, Ar-rizqu maksumun la yazidu wa la yanqusu. Rizki itu sudah dibagi pada semua makhluk, tidak bertambah, tidak berkurang jatahnya masing-masing. Ibaratnya kalau kita itu rizkinya itu misalnya segelas ini, ya segelas ini, ya tidak usah khawatir. Mau tumpah, mau diminum ya segelas itu. La yazidu wa la yanqusu wa yataqaddamu wa yatakharu anta syakun. Lah ini kita yang sering bimbang fi dhamanil haqqi, dengan pembagian, dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Harisun alama tolabi malam yuksam laka. Nah, kebimbangan ini kadang kemudian kita itu berusaha merebut rezeki orang lain, sekarang begitu ya. Artinya kita tidak terima kalau orang lain senang, orang lain dapat rezeki, kita itu punya hati tidak terima, iri gitu. Nah, ini karena apa? Kebimbangan kita pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ini yang kadang terjadi banyak karena sifat hasud, sifat iri. Ini iri ilmu, ada orang pandai iri, ada orang dapat rezeki iri, iya kan? Kan banyak ya. Ketika tetangganya beli barang baru, harusnya kita bersyukur, alhamdulillah. Tetangga kita beli mobil yang mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Jangan malah marah-marah, ini berarti iri. Nah, larangan ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna wasalullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Jadi jangan iri kepada apa yang diberikan Allah, ya, apa yang dianugerahkan Allah pada orang lain. Orang lain dapat jabatan, jangan dihalangi dengan berbagai cara. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak iri pada rezeki orang lain. Mari pengajian ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli ala yadal bahai wal jalali bukrata wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim. Ahli bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dhahar wa watan. Allahumma asrah bil Qur'an azim suturana wa yasir bihi umurana wa adim bihi ujurana wa hasin bi ahlaqana wa wasi' bi arzaqana wa nawir bihi qulubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.